Sare, wali Mas Sare. Bab 3577 veteran krayon lainnya Cloud City, malam yang mengerikan. Toko serba ada di blok timur terang benderang, dengan beberapa lampu gantung memancarkan cahaya terang. Bagian dalam dan luar toko dipenuhi dengan berbagai dekorasi meriah, serta beberapa jajanan khas Halloween. Para tamu mengenakan berbagai macam kostum mewah, ada yang berpakaian seperti vampir, ada yang berpenampilan zombie, dan ada yang berpenampilan minotaur dan kuda. Dilihat dari kejauhan, sekelompok monster sedang mengambil makanan ringan. Adegan ini cukup lucu. Sementara semua orang tenggelam dalam festival yang penuh kengerian ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang pria yang mengenakan pakaian krayon lama dan baru masuk ke dalam toko serba ada. Baru setelah dia berdiri di tengah kerumunan dan mengeluarkan tawa aneh, dia menarik perhatian semua orang. Semua orang tercengang, bukan karena kostumnya yang aneh, tapi karena dia memegang kepala manusia yang realistis di tangannya. Pada awalnya, semua orang mengira itu adalah alat yang realistis. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di malam yang menakutkan. Semua orang pasti mengagumi kepala ini yang begitu hidup. Kak, kreatif sekali kamu berdandan seperti krayon dan mengambil kepala manusia. Haha, canda seorang pemuda berkostum zombie. Ada nada mabuk dalam suaranya. Krayon tua itu tidak merespon, hanya menoleh ke arah pemuda itu. Wajah orang yang berpakaian krayon ini ditutupi oleh tudung, dan tudung tersebut memiliki ekspresi menyeringai, yang membuatnya terlihat sangat lucu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan ke pemuda itu. Kepala manusia di tangan veteran krayon terlihat sangat realistis di bawah cahaya. Pemuda berkostum zombie itu merasakan ada yang tidak beres. Dia mendekat untuk melihat dengan jelas. Akibatnya, ekspresinya berubah drastis, dan dia sangat ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri. Ini benar-benar kepala manusia. Pemuda itu sangat mabuk hingga dia terbangun dalam sekejap. Suaranya bergetar dan penuh ketakutan. Mendengar teriakan tersebut, suasana di minimarket langsung mencekam. Beberapa orang mulai berteriak dan berlari keluar. Ketika kedua petugas keamanan mendengar suara itu, mereka segera bergegas masuk. Mereka mendekat dengan tongkat di tangan. Awalnya mereka tidak percaya, mengira itu adalah lelucon yang dilakukan oleh zombie man dan krayon novice, dan ingin menghentikan perilaku mereka. Hasilnya, mereka masuk dan melihat bahwa itu memang kepala manusia. Kedua penjaga keamanan itu mundur selangkah hampir pada saat yang bersamaan, membuat postur menyerang, dan memerintahkan dengan keras, "Kamu, tundukkan kepala dan buka tudung." Pria berjas krayon itu tampaknya tidak terkesan. Yang aneh adalah manusia zombie tadi berdiri di sana tak bergerak. Seolah-olah bukan karena dia tidak ingin lari,
tetapi dia sedang dikendalikan dan tidak bisa bergerak. Pemula Crayon kemudian menyerahkan kepalanya kepada Zombie Man. Yang aneh adalah manusia zombie ini sepertinya dikendalikan oleh bos Crayon. Meski sangat enggan, dia tetap mengulurkan tangannya dan mengambil kepalanya. Tapi melihat ekspresinya, dia sepertinya akan pingsan. Segera setelah itu, pria zombie itu mengeluarkan borgol dari lengannya, gerakannya lambat dan aneh. Kemudian, dia memainkan borgolnya 2 kali di depan 2 penjaga keamanan. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Buka tudungmu dengan cepat, jangan bergerak," teriak seorang penjaga keamanan dengan nada gemetar di suaranya. Crayon Laosin masih tidak berbicara, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, di hadapan semua orang, dia memborgol dirinya sendiri. Kedua satpam itu tampak bingung dan saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang mengawasi juga sangat bingung. Setelah beberapa detik, Crayon Novice mengangkat tangannya, dan semua orang menyadari bahwa borgol di lengannya hilang. Apakah ini trik sulap? Kedua penjaga keamanan dan penonton di sekitarnya tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana veteran Crayon itu melakukannya. "Apa yang kamu lakukan? Buka tudungmu secepatnya," kata seorang penjaga keamanan sambil mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Crayon Laosin. Alhasil, saat satpam itu mengangkat tangannya, ia terkejut karena salah satu tangannya terkunci borgol. Terkunci di lengan penjaga keamanan lain di sebelahnya. Kedua penjaga keamanan itu terkejut dan sangat terkejut. Penonton di sekitarnya juga tercengang. Bagaimana orang ini melakukannya? Apakah ini benar-benar ajaib? Salah satu penjaga keamanan merasa cemas. Dia mengangkat tongkatnya dan hendak memukul orang tua Crayon itu. Alhasil, dengan lambaian tangan Pak Crayon, kepala satpam itu hilang. Kepalanya menghilang begitu saja. Penjaga keamanan itu belum mati, dan dia menyentuh lehernya dengan panik, tetapi tidak menemukan apapun. Penjaga keamanan di sebelahnya sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya berteriak dan melarikan diri. Toko serba ada berada dalam kekacauan, dan malam horor berubah menjadi horor nyata karena kejadian mengerikan yang tiba-tiba ini. Menanggapi hal tersebut, veteran Crayon itu hanya mengangguk, lalu sosok itu menghilang dengan bunyi letupan. Pada saat ini, melihat ke arah pria zombie itu, kepala di tangannya adalah kepala penjaga keamanan, dengan ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya. Setelah Crayon Novice menghilang, Zombie Man tiba-tiba mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia begitu ketakutan hingga kehilangan akal dan berbalik untuk melarikan diri. Namun detik berikutnya, manusia zombie itu tiba-tiba merasa dia tidak bisa bernapas. Untuk sesaat, wajah pria zombie itu memerah karena menahan, tapi dia tidak bisa bernapas sama sekali. Beberapa detik kemudian,
manusia zombie itu jatuh ke tanah dan mati lemas. Dan mereka yang melarikan diri, berteriak dan lari. Dalam keadaan lain, pemandangan seperti itu mungkin akan menimbulkan kepanikan. Tapi, ini Fright Night, dan ini lingkungan Fright Night, jadi itu masuk akal. Banyak orang yang diatur secara khusus untuk ini dan menjadi lebih bersemangat. Di sisi lain, Ye Chong mengenakan pakaian krayon Laosin lainnya, duduk di gerai kedai kopi bersama Qiu Xiaoshui dan Tai Wei, tidak tahu apa-apa tentang toko serba ada. Aroma kopi memenuhi udara. Tai Wei sedang duduk di sana, dan saudara Wang hanya bisa berdiri, dan dia harus menjaganya dengan senyuman di wajahnya. Tai Wei selalu memuji kostum penyihir cantik Qiu Xiaoshui, yang membuat Qiu Xiaoshui sangat bahagia. Belakangan, Tai Wei mengingatkan Ye Chong dan Qiu Xiaoshui untuk berhati-hati. Baru-baru ini, seorang cabul yang memakan hati muncul di Yuncheng. Tergila-gila dan mesum, Qiu Xiaoshui berpikir, bukankah dia idiot atau semacamnya? Ye Chong merasa geli, berpikir bahwa dia dan Qiu Xiaoshui tahu banyak. Tai Wei menggelengkan kepalanya. Tidak, itu menyayat hati, benar-benar memakan, membunuh orang, lalu merobek hati mereka, dan memilih gadis-gadis cantik. Apa? Sangat kejam. Qiu Xiaoshui jelas sedikit ketakutan. Tai Wei mengangguk, saya curiga itu adalah transaksi jantung tangga manusia. Saat dia berbicara, Tai Wei memandang saudara Wang. Faktanya, Tai Wei datang menemui saudara Wang kali ini hanya untuk menanyakan masalah ini. Jika tidak, sebagai saudara Wang, dia tidak akan dapat menghubungi Tai Wei sama sekali. Saudara Wang segera berkata, "Saudara Tai, saya sudah menyelidikinya. Ini jelas bukan transaksi ilegal, dan itu tidak dilakukan oleh orang-orang kita. Saya bahkan bertanya kepada pria gendut itu, dan itu bukan dia. Siapa itu?" kata Tai Wei ragu-ragu. Pada saat ini, Ye Chong bertanya, "Apakah kamu baru saja mengambil hati?" Bersambung,